Engkau sudah percaya mungkin kepada Yesus. Tapi saat ini, firman Tuhan mengingatkan saya, supaya kita berpegang teguh. Keselamatan yang Tuhan Yesus berikan kepadamu, iblis akan datang mencoba merampasnya dengan segala usahanya, dengan cara apapun. Oleh karena itu sebabnya banyak orang-orang keselamatannya hilang, dan bahkan dia menjual keselamatan itu. Oleh karena apa? Dia tidak berpegang teguh kepada keselamatan itu. Saudara yang terkasih, orang yang selalu berpegang teguh, dia akan tetap berjalan dalam sebuah kepastian. Jadi keselamatan yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus, yang diingatkan oleh Rasul Paulus kepada saudara dan saya, perlu kita jaga, kita pegang dengan erat-erat dan teguh, supaya keselamatan itu tidak sampai hilang. Selamat pagi saudara-saudara, para pemirsa di Miracle Morning di pagi hari yang indah ini dan sangat luar biasa. Selamat bertemu kembali dalam memulai hari yang baru, hari yang indah, hari yang luar biasa. Tuhan Yesus sanggup menolong kita dan mempertahankan hidup kita ini tetap di dalam keselamatannya. Bersama-sama dengan saya katakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Haleluya, haleluya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkan. Katakan sekali lagi, bagi Yesus gak ada mustahil. Yesus tak ada yang mustahil. Bagi Yesus tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Mari kita berdoa sebelum kita renungkan firman Tuhan. Bapa di surga, Bapa yang sungguh mengasihi kami, sungguh kami bersyukur atas anugerah Tuhan. Di pagi hari ini, Kau berikan kami kesehatan, kekuatan, perlindungan, hingga sampai saat ini. Sebelum kami mulai hari yang baru ini Tuhan, biarlah Engkau berkarya dalam hidup kami. Kami butuh pertolongan-Mu, menuntun kami, pegang tangan kami, sebab kami tidak dapat berjalan sendiri dalam kehidupan di dunia ini. Di dalam Yesus Kristus tidak ada yang mustahil dalam kehidupan kami orang percaya kepadamu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, shalom bagi saudara-saudara, salam sejahtera di dalam Yesus Kristus, Tuhan kita dan Tuhan Juru Selamat dunia ini. Tuhan satu-satunya namanya yang dapat menyelamatkan di dunia ini. Tidak ada seorang pun, tidak ada satu nama pun selain nama Yesus. Oleh karena itu, mari kita mulai hari ini dengan firman Tuhan yang saya akan bacakan dari kitab 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 8. Demikian firman Tuhan. Dan sekarang, saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu,
yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Firman Tuhan ini sangat menguatkan kita, saudara, bagaimana pertemuan Saulus dengan Yesus. Saulus adalah orang yang sangat tidak menyukai nama Yesus. Hidup di dalam hukum Taurat, taat dan tidak bernoda dan tidak bercacat celah. Dia ahli dalam Taurat. Dia melakukan seluruh hukum Taurat. Dia ahli masternya. Kalau dia dikatakan master teologi atau lebih daripada itu. Tetapi saudara perlu ketahui, keselamatan tidak ada di dalam hukum Taurat. Pesan Kristus melalui Rasul Paulus dari kitab 1 Korintus 15 ini, bagaimana Saulus yang berubah nama menjadi Paulus oleh karena dia mengalami perjumpaan dengan Kristus Yesus dalam perjalanannya dari Tarsus ke Damsyik. Lalu dia mengalami kebutaan 3 hari. Setelah itu dia menerima dari penumpangan tangan Ananias. Dia kembali bisa melihat dan dia diajari oleh Ananias dan dia juga didoakan oleh Ananias, sehingga mulai saat itu Roh Kudus bekerja di dalam hidupnya sehingga dia sungguh-sungguh percaya menjadi rasul daripada Kristus. Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini, jika engkau seorang yang percaya kepada Yesus, kuatkan dan teguhkan itu, pegang dengan teguh. Itulah pesan firman Tuhan kepadamu hari ini. Karena dikatakan di dalam firman Tuhan ini, oleh Injil itu kamu diselamatkan. Oleh Injil kamu diselamatkan. Asal kamu teguh berpegang padanya. Engkau sudah percaya mungkin kepada Yesus. Tapi saat ini, firman Tuhan mengingatkanmu, mengingatkan saya, supaya kita berpegang teguh. Contoh, jika handphone ini saya pegang teguh, saya pegang kuat-kuat, saya pegang erat, maka kemungkinan besar handphone ini tidak akan terjatuh dari tangan saya. Sekalipun dari belakang ada orang yang berencana mau merampas handphone ini dari tangan saya, dan handphone ini karena saya pegang kuat-kuat dan teguh, maka dia akan gagal untuk merampasnya. Keselamatan yang Tuhan Yesus berikan kepadamu, iblis akan datang mencoba merampasnya dengan segala usahanya, dengan cara apapun. Firman Tuhan katakan, iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum, yang berkeliling, mencari celah, mencari lubang, mencari suatu saat yang tepat untuk dia, untuk merebut keselamatan itu daripadamu. Oleh karena itu sebabnya banyak orang-orang keselamatannya hilang, dan bahkan dia menjual keselamatan itu. Oleh karena apa? Dia tidak berpegang teguh kepada keselamatan itu. Saudara yang terkasih,
Orang yang selalu berpegang teguh, dia akan tetap berjalan dalam sebuah kepastian. Yesus selalu mengajarkan kita supaya kita berjaga-jaga, dan berwaspada. Yesus mengatakan dalam kitab bahwa iblis datang atau pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Yohanes 10 ayat 10. Bapak Ibu bisa baca. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Itulah pekerjaan iblis. Jadi keselamatan yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus, yang diingatkan oleh Rasul Paulus kepada saudara dan saya, perlu kita jaga, kita pegang dengan erat-erat dan teguh, supaya keselamatan itu tidak sampai hilang. Saudara yang kekasih, firman Tuhan katakan, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Orang-orang yang telah sia-sia menjadi percaya adalah orang-orang yang menyepelekan keselamatan tersebut, dan dia tidak memegang erat-erat, tidak memegang teguh kepercayaan itu di dalam hidupnya, sehingga apapun bisa menghilangkannya. Pekerjaan, cinta, jabatan, dan lain-lain sebagainya. Sebagai kesimpulan saya, dalam renungan singkat di pagi hari ini, saya kembali membacakan firman Tuhan dari 1 Korintus 15 ini bagi saudara dan saya. Di dalam ayat yang kedua, oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu. Itu ayat yang pertama. Asal kamu berpegang teguh. Oleh karena itu saya berdoa untuk saudara, apapun tantangan, rintangan di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah pandemi saat ini, supaya itu keselamatan itu tidak gugur dan sampai hilang. Jadi garis bawahi, berpegang teguh kepada Injil keselamatan. Itulah yang bisa saya sampaikan sebagai renungan kita di pagi hari ini. Dengan singkat, saudara, saya ajak kita berdoa dan katakan, peganglah tanganku Roh Kudus, sebab aku tidak dapat berjalan sendiri di tengah-tengah dunia ini. Haleluya, haleluya. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Katakan sekali lagi bersama-sama, peganglah tanganku Roh Kudus, peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah
sama-sama, kuduslah Tuhan. Kudus, kudus Tuhan, kudus namamu. Ku beri syukur Tuhan, simfoni indah. Tuhan Yesus, kami berdoa dan menyerahkan hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Seperti pujian kami berkata, Tuhan, peganglah tangan kami, Roh Kudus, karena kami tidak dapat berjalan sendiri di tengah-tengah dunia yang penuh dengan masalah dan persoalan kehidupan manusia. Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kami telah mendengarkan firman Tuhan dari 1 Korintus 15, terutama bagian dari ayat yang kedua, Tuhan, bahwa Injil keselamatan telah diberikan dan diselamatkan kepada kami. Tuhan Yesus Kristus, bagi semua pendengar mereka mohon di pagi hari ini, aku berdoa untuk mereka supaya keselamatan itu, keselamatan yang diberikan oleh Yesus Kristus, kepercayaan yang mereka miliki, yang kebutuhan dan keputusan yang mereka buat dalam hati mereka, itu mereka pegang teguh dan tidak pernah satupun, ya Tuhan, waktu mereka untuk lengah, sehingga Tuhan, keselamatan itu hilang daripada mereka. Bapa, kami serahkan kehidupan keluarga-keluarga, saudara-saudara yang mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini. Biarlah kekuatan, kuasa daripada Roh Kudus mengalir dalam hidup mereka, menuntun mereka di setiap hidup, di setiap saat, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam rumah tangga, dalam studi, dan juga Tuhan, dalam setiap kegiatan-kegiatan apapun yang mereka kerjakan. Bapa di sorga, biarlah firman Tuhan ini tertanam dan termeterai di dalam hati mereka semuanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat dunia ini. Sebab hanya di dalam nama Yesus Kristus ada keselamatan, ada jaminan kepastian yang luar biasa. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara, kiranya firman ini menguatkan, meneguhkan saudara dalam berjalan dalam hidup ini untuk tetap percaya dan eksis mengikut Yesus Kristus. Pegang firman Tuhan selama-lamanya dengan erat. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Haleluya. Amin.